Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, Waalaikumsalam. oh iya dijawab dulu mah. Ketemu lagi sama gue Rifki di Ngobat, ngobrol bareng temen. Lihat dong, di samping gue udah ada siapa nih? Mbak Anjarweni. Halo. Halo, selaku manajer dari Cynthia Chandranaya. Betul Mbak ya? Benar, benar, benar. Gimana Mbak, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Masih di Lampung ya Mbak ya? Masih di Lampung. Nah, pertanyaan saya pertama Nggak satu, kemana-mana. kan saya baca dari orang-orang teman-teman netizen gitu, katanya Mbak kabur Uh, kemarin. Emang bener Mbak kabur? Nggak mau nemuin temen banget uh, yang datang, teman-teman dari Gini Jakarta ya, yang Mas. datang. Mm-mm. Hmm, Ceritanya gini, hmm, sebenarnya sih kita itu nggak tahu tuh ada orang dari Jakarta datang ke Lampung. oke. Karena kebetulan saya itu membatasi membatasi apa ya, internet gitu untuk Cynthia dan juga Master Oh, Agus. Dan saya sendiri pun membatasi, jadi kami nggak tahu gitu. Sampai pada titik di mana ada eh, ketiga oknum yang mengatasnamakan institusi polisi itu datang ke rumah kami gitu. Pokoknya singkat cerita itu eh singkat cerita kami tuh diundang ke hmm, 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 kantor polisi. Nah, hmm. di situ kan saya kan berpikir gitu loh, ini ada apa? Diundang secara lisan ya Mas ya, secara Ya, ya, lisan. ya, ya. Tanpa ada surat. Jadi ini ada apa? Saya pikir saya tidak melakukan hal kejahatan, kami tidak melakukan pelanggaran hukum. Jadi ya karena kita diundang di kantor polisi ya kita bawa ya pakar hukum gitu. Ternyata di sana eh, menurut lawyer kami itu biar mereka saja yang ke sana. Jadi kami tetap tetap bekerja gitu. Jadi kan kebetulan juga kita ada kerjaan juga gitu. Hmm, Jadi pas lawyer kami di sana itu sudah ramai sekali hmm, orang-orang dari hmm. Jakarta yang mengatasnamakan mereka katanya bela diri bersatu Oke, oke, oke. datang beserta dengan media gitu. Hmm. Nah, Mbak, sebenarnya ini kan masalahnya udah terlalu Mm-mm. melebar kemana-mana ya, Mbak. Kalau menurut Mm-mm. Mbak, Oh iya, saya jawab nih. oke, oke. Yang katanya kita tidak kita temui gitu ya. Hmm, Dan setelah itu, setelah pertemuan itu sekitar jam 12 makan siang itu kan kami bertemu dengan lawyer. Ya udah kita cari jalan tengahnya untuk bertemu dengan mereka. Jadi di sini saya tegaskan kami temui mereka di hmm, suatu hmm. tempat gitu. Oke. Eh, eh, jadi kita ambil jalan tengahnya. Jadi ada beberapa poin-poin yang kami dua belah pihak setujui yang menurut saya itu udah telah disetujui gitu. Ada Hmm, 3 poin gitu kan dari kami, dari pihak Naya Tim itu 5 orang, dari pihak Jakarta 5 orang oke. dan hanya menggunakan satu HP, kamera HP gitu. Jadi Oke. kenapa 5 orang? Jadi maksud saya itu kan di sana tuh udah ramai banget kan, menurut pengacara kan ramai banget beserta media. Jadi kalau 5 orang kan mungkin dan satu kamera mungkin akan lebih dingin ngomongnya itu lebih enak gitu. Iya. Jadi kalau kebanyakan orang kan pusing gitu kan mas. Jadi kami bersedia menemui mereka. Di sini saya tegaskan saat kami menemui mereka gitu. Saya pribadi dan beserta salah satu dari adik saya juga menemui mereka gitu. Nah, sebenarnya itu udah terlalu melebar panjang kemana-mana ya, Mbak. Hmm. Menurut menurut Mbak Anjar, sebenarnya awal Hmm. permasalahannya tuh gimana sih, Mbak? Bisa sampai manjang begini, misalnya gitu. Awal permasalahannya itu dari video Naya, Cynthia yang mereaksi video MMA Tim Oke, Larkin. oke. Mm-mm. Di situ sih Naya itu mengutip apa yang Tim Larkin katakan gitu, bukan Hmm, menurut pribadi Naya sendiri. Mungkin si Naya di situ men-share pengalaman pribadi dia, yang di situ mungkin ada pihak-pihak terkait yang merasa tersinggung tuh. hmm, Nah, kita sih tahu dan Naya pribadi sendiri katanya dia sudah melihat videonya orang terkait itu membuat video reaksi Naya. Naya udah nonton video itu sampai habis, tidak di skip menurut Naya ya. oke. Jadi eh menurut Naya ya udahlah mungkin itu apa opini orang lain tentang tentang diri dia gitu. Ya Hmm, udah diberikan orang berhak lah beropini apa aja. Makanya sampai sekarang pun eh
Naya tidak ada respon, baru klarifikasi inilah kita respon, udah melebar kemana-mana baru gitu. Iya, 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 iya. Karena kita pikir dari awalnya ya udahlah itu kan opini masing-masing gitu kan, kita kan pasti kan mau suka alhamdulillah, mau nggak suka ya haknya orang Bebas, kan bebas gitu. gitu. Iya, iya. Nah, sebetulnya gitu Mbak, itu videonya kan kalau saya lihat sudah di take down ya Mbak? Sebenarnya sih tidak Dihapus. di take down, kita hide aja dulu gitu. Mungkin ada beberapa orang yang salah mengartikan video itu gitu. Sebenarnya kalau misalnya ada yang menonton juga bisa kita lihat kok, bisa kita liatin, kita kasih. Gitu ya. Dan Nah, di live tadi itu barusan juga kita liatin juga biar iya. orang-orang lihat. Nah, setahu saya nih Sama Mbak, aja sih kan udah kita iya bikin sih, lagi, up lagi. iya sih. Setahu saya kan Naya itu kan memang dari dulu sebelum terkenal ya, kalau nggak salah memang suka nendang-nendangin LPG gitu tuh baru. Kalau nggak salah, nendang-nendangin tembok gitu, kalau nggak salah itu benar apa nggak? Saya nonton memang dari dulu sebelum dia terkenal gitu. Itu dulu kan memang tidak ada editing gitu kan. Ketika sekarang teman-teman Bela Diri Bersatu bilang itu ada proses editing, menurut Mbak gimana? Menurut saya sih kembali lagi ke orang-orang masing-masing ya. Stigma editing di orang masing-masing itu seperti apa gitu. Kalau misalnya orang berpikir editing itu berarti adalah hoax, berarti adalah fake, gimana? Kalau kita sih sebagai yang tim Naya gitu kan, yang orang YouTuber gitu kan, dan juga Naya di beberapa film juga udah pasti editing itu kan pasti ada gitu loh Mas, untuk masukin kata-kata atau untuk memperindah gambar gitu. Jadi Awal akhiran. gitu ya ada. Nah, tapi emang butuh latihan berapa lama sih Mbak kayak misalnya untuk mecahin duren, mecahin itu tuh latihannya berapa lama? Pasti ada proses retake kan Mbak ketika ngambil video nggak mungkin sekali jadi langsung. Udah pas. Jangan kata Mas, jangan kata proses retake-nya jangan kata untuk yang action ya. Untuk yang apa sih drama ada skrip aja itu pasti ada retake Mas. Gitu ya. Pasti ada retake-nya gitu, ada untuk konsepnya gitu. Ada salah ngomong nih, kita di retake gitu. Berarti emang demi kepentingan konten ya emang harus bagus yang ditampilkan gitu Mbak ya? Yang berhasil aja yang tampilin. Nih, saya lihat-lihat Mbak Anjar agak-agak wajahnya mirip sama Mbak Naya ya? Ada hubungan pribadi apa? Oh, ada? Hubungan pribadi. Enggak maksudnya hubungan kekeluargaan gitu. Kebetulan saya adalah kakak kandungnya Cynthia. Oh, kakak kandungnya Cynthia. Maksudnya agak-agak mirip. Makanya tahu banget apa yang dia lakuin, apa yang dia pengalaman dia itu tahu banget. Berarti jago silat juga dong? Enggak, kalau saya. Enggak ya? Berarti urusan-urusan keuangan Mbak kali gitu ya nanti ya? Endorse ya bisa dikatakan seperti itu. Saya jaga beberes aja. Nah Mbak, kalau nggak salah saya pernah dengar tim Mbak Anjar dan Mbak Naya itu pernah bilang kalau beberapa orang ini dari video reaksinya Naya ini ada yang pansos. Gitu ya Mbak? Untuk pansos gini nih Mas. Saya tegaskan di sini. Semenjak ada pertama kali video reaksi Cynthia, pertama kali ada oknum yang mereaksi video Cynthia tentang MMA ini, dari awal masalah ini muncul, itu saya tegaskan, kami, Cynthia tim Harimau Utara yang tergabung dalam Harimau Utara ini tidak pernah menyeberang, istilah kami ya, tidak pernah menyeberang artinya tidak pernah mengomentari video-video apapun, mau di sosial media, mau di Instagram, mau di YouTube, oknum-oknum yang menyerang atau menyudutkan kami itu tidak ada dari kami. Oh, gitu. Berarti khusus Demi Allah. Kalian buat untuk kalian sendiri aja gitu. Itu kan kita kan di sesama sosial kan ngomong demi Allah itu udah paten banget sih ya. Cuman kalau misalnya teman-teman di luar sana mau bukti ya silakan dicari aja, kalau memang ada kata-kata yang mereka curigai itu tim kita ya silakan aja dicek gitu kan, entah gimana caranya saya juga nggak ngerti IT atau segala macam gitu kan. Itu bukan dari kami. Saya sudah mengultimatum atau melarang orang-orang saya untuk jangan sampai sekali kalian terpancing emosi, jangan sama sekali kalian mengomentari konten-konten yang menyudutkan kita. Mbak, ini Mbak, kemarin kan kalau nggak salah tujuan dari teman-teman Bela Diri Bersatu itu ke sana
ingin bertemu dengan Mbak Naya dan tim, katanya ingin mengedukasi masyarakat lah gitu, dengan konten yang dibilangnya pembohongan publik mungkin gitu ya. Sebenarnya menurut Mbak, Pembodohan iya publik. pembodohan publik. Kan memang kalau dilihat dari adegan-adegan Naya itu agak berbahaya gitu Mbak. Itu bagaimana menurut Mbak tanggapannya? Apa memang nanti lain kali ketika bikin video mau dibuat ini hanya dilakukan oleh profesional, ada warning-warning gitu, atau gimana Mbak nanti ke depannya mungkin? Kalau menurut saya disclaimer kayak gitu, kita juga sudah selalu memasuki kalimat-kalimat disclaimer kayak gitu dari di videonya, kita proses editing tuh di videonya kita kasih jangan lakukan hal ini Oke. tanpa latihan khusus atau do not try this at home atau Ya. sebagainya gitu-gitu sih. Hmm. Oh, Ya, halo Mbak, dengar. uh-uh, Ya, ya. Oh gitu ya. Memang uh-uh. ada gitu. Memang ada itu Mbak ya. Memang memang ada gitu yang dan Cynthia pun selalu bilang saya ini men-share pengalaman dan pengetahuan Hmm. yang pastinya Cynthia punya gitu kan, yang Oke, Cynthia oke, oke. alami gitu. Jadi Berat. saya juga bingung mau mengedukasi kami seperti apa gitu ya. Kalau emang ya emang pastilah kita pasti ada kekurangan gitu kan. Tapi kan mengedukasinya secara apa dulu gitu. Tapi yang saya bertanya-tanya di sini mereka kalau mereka memang mau mengedukasi tapi ya caranya jangan seperti ini gitu. Kenapa nggak bisa cara seperti kekeluargaan yang diawali dengan baik-baik dulu gitu atau secara japri dulu lah gitu. Nah, ngomong-ngomong Japri kan Mm-mm. katanya di blok-blokin tuh Mbak teman-teman. Emang betul Mbak? Ya itu saya emang yang ngeblok-blokin Oh gitu. karena memang saya juga salah satu apa namanya admin dari sosial medianya Cynthia dan juga Mas Agus gitu. Karena Gitu. gini Mas, masalah Japri kalau itu sudah jauh tindakan-tindakan eh, apa oknum-oknum yang berseberangan di kita itu sudah jauh sekali gitu. Hmm. Menurut saya ini sudah sangat telat gitu kalau emang mau japrinya gitu. Kenapa enggak japri dulu, datang dulu, lihat dulu langsung. Kalau emang kita bohong, kalau emang kita fake, barulah keluar-keluar gitu loh Mas. Oh. Barulah buat video, barulah berkata kita ini pembodohan publik, pembohongan publik segala macam gitu loh Mas. Berarti yang dilakukan Mm-mm. emang dilakukan Mbak Naya, Mas Agus dan Rido itu memang real kejadian sehari-hari yang mereka sering latih gitu ya Mbak? Bukan editing atau bukan fake gitu Mbak ya? Iya, uh-uh. Iya benar banget. Mm-mm. Oh gitu ya. Dan yang Mas Rido ceritakan, Mas Agus ceritakan itu kan pengalaman pribadi mereka Betul, gitu betul. kan. Hmm. Uh-uh. Nah Kalau terus mau sekarang kalau ya mau apa? Gimana Mas? nggak, kalau mau apa silakan Mbak lanjut. Iya maksudnya itu kan tema kita aja men-share pengalaman dan pengetahuan gitu. Nah, berarti kan itu pengalaman pengetahuannya terbatas kan, pengalaman mereka kan terbatas ya seperti itu gitu. Nah, sebenarnya dari pihak Mbak Naya sendiri dan Mbak Anjar pengen seperti apa sih sekarang tuh biar masalahnya selesai gitu Mbak? Kenapa Iya, nggak saya kalian juga bikin, kalian ketemu bikin konten bareng-bareng yang mengedukasi masyarakat gitu maksudnya gitu loh. Kalian ketemu sebenarnya baik-baik gitu segitu kan. mas, sebenarnya segitu. Cuman saya rasa mungkin mudah-mudahan ada secercah celah gitu ya supaya kalau kita sih gini nih mas, kalau di sosial media itu kan bisa kelihatan tuh siapa yang menyerang terus, menyerang terus. eh Selama ini kan kita masih diem gitu kan. Terus juga baru baru hari ini Cynthia buka suara gitu. Dan itu pun belum belum semua dia katakan gitu kan, kami Hmm. ungkapkan gitu. Heeh. Kita sih harapannya ya ini selesai, ini berakhir dengan damai gitu. Mungkin dari bentrokan ini kita malah Bikin jadi konten bareng. mungkin sahabat, mungkin Temenan. keluarga, mungkin teman yang baik gitu sih harapannya sih gitu. Ya tapi jangan jangan semena-mena dulu gitu loh. Tapi kenapa memutuskan untuk akhirnya menempuh jalur hukum, Mbak? Di itu lagi Mas, karena di awal tadi itu karena saya juga dapat undangan lisan. Halo, Ya, ya, dengar saya. halo. Hadir, Mbak.
Ya, karena kami mendapat undangan di sana dari pihak polisi, ya yang saya panggil ya yang tahu soal hukum gitu kan. Dari di awal pun pikiran saya takutnya ada urusan dengan polisi di Lampung, Ya, ya. bukan mereka gitu. Mungkin Mbak ada pesan untuk Hmm. teman-teman dari Bela Bersatu mungkin? Atau teman-teman netizen yang selama ini memojokkan Naya tim? Mungkin buat semua orang ya, apapun itu ya kita kalau misalnya emang kita mau bersilaturahmi dengan baik-baik, emang dan kita mau apa berakhir dengan baik, ya harus diawali dengan baik juga gitu. Ya kalau mau bertamu ke rumah orang ya kan, assalamualaikum, gitu nggak mungkin kalau kita mau bertamu dengan orang kita gitu nggak mungkin gitu kan. Terima kasih Mbak Anjar ini waktunya udah meluangkan waktu buat saya. Di ngobat loh Mbak. Ini ngobat yang bukan yang macam-macam Mbak. Ngobrol bareng temen Mbak. Bukan ngobat-ngobat yang lain. Semoga nanti kalau saya ke Lampung bisa main kan ke Harimau Utara mungkin. Melihat latihan teman-teman. Boleh banget, nanti saya ajak kuliner di sini. Wih, kuliner mantap. Terima kasih Mbak Anjar. Salam buat Naya, salam buat Mas Di Agus dan sini Edo. makanya ya, terima kasih, salam kenal. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi di Ngobat.